secara mudah kita menafsirkan penyidik itu masih mempertanyakan benarkah uang yang diterima itu sudah semuanya dikembalikan. Dan kalau begitu berapa sesungguhnya dikembalikan? Karena kan kita sebelumnya mendengar kabar katanya uang itu total $12.000 Singapura ya. Dan kemudian muncul data baru dari KPK disebutkan bahwa uang yang dikumpulkan itu total adalah $46.500 Singapura. Sesungguhnya berapa uang yang sudah diberikan oleh buat Nonante Puansing itu, dan kemudian berapa yang dikembalikan oleh Raja Juli? Benarkah yang diterima itu hanya 12.000 dan semua itu sudah dikembalikan, atau sebenarnya yang diterima itu 46.500 tapi baru dikembalikan 12.000? Kan berarti ada selisih $34.500 Singapura. Pertanyaan-pertanyaan, kemudian curigaan ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh KPK ini kan. Perbedaan nominal 12.000 dan $46.500 Singapura menjadi fokus terbaru dalam penyidikan KPK. Penyidik mendalami apakah seluruh uang yang diduga terkait perkara telah dikembalikan atau masih terdapat selisih yang perlu dipertanggungjawabkan. Temuan ini memunculkan pertanyaan baru dan membuat arah penyidikan semakin menjadi sorotan publik. Sisi ya, memperlihatkan benturan keras antara klaim kementerian dan temuan alat bukti KPK dan juga simpang siurnya pernyataan dari KPK. Tanggal 2 Juni 2026 secara kronologis itu Bupati Kuansing itu melakukan audiensi ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ya. Ini untuk mengurus izin pelepasan hutan produksi terbatas HPT. Dan kemudian sesuai dengan pengakuan dari Raja Juli, dia ini si Suhardiman Ambi itu meninggalkan sebuah amplop yang di dalam sebuah map yang ditinggalkan di meja ruang kerjanya Menteri Kehutanan. Ketika kemudian terjadi rame-rame operasi tangkap tangan OTT pada tanggal 29 Juni 2026 dan tanggal 2 sampai tanggal 30 ya 30 Juni 2026 dan kemudian pada waktu itu Suhardiman Ambi dan juga Zulfikar ini ya dari sebagai dari Sekda Kuansing itu buron dan kemudian kan dia akhirnya menyerahkan diri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan dari situ diketahui bahwa ada uang yang disiapkan untuk Raja Juli Antoni. Setelah itu Raja Juli Antoni kan menyatakan dia kepada media bahwa dia sudah mengembalikan uang itu yakni pada tanggal 12 Juni. Tapi pengembalian itu dilakukan oleh Raja Juli katanya setelah dia menyadari ada amplop itu dan dia memerintahkan ajunannya untuk mengembalikannya secara langsung kepada Bupati Riau. Raja Juli mengaku tidak tahu berapa jumlah uang yang dikembalikan. Pada waktu itu pun dia minta difasilitasi oleh Kapolda Riau untuk menitipkan uang amplop itu ke Polres di Kuansing. Ya. Kenapa kok proses pengembaliannya lama sekali? Dari tanggal 2 sampai tanggal 12 berarti ada 10 hari. Dan itu pun kemudian Raja Juli setelah ribut-ribut dinyatakan bahwa pengembalian itu tidak menghilangkan unsur pidananya. Kan begitu ya dikatakan oleh KPK. Dia akan kemudian melaporkan ke KPK. Memang aturan undang-undangnya itu harusnya dia bukan mengembalikan kepada pemberi gratifikasi, tetapi harus dilaporkan ke KPK dan itu ada tenggang waktunya 30 hari. Kalau melebihi 30 hari itu dianggap itu berubah dari gratifikasi menjadi suap. Nah, Raja Juli itu mengembalikan ke Bupati Kuansing via Polres tanggal 12 Juni dan kemudian dia barulah melaporkan ke KPK pada tanggal 3 Juli. Secara sekilas kalau kita lihat dari timeline-nya tanggal 2 menerima, tanggal 2 Juni ya, tanggal 3 Juli itu dilaporkan ke KPK kan belum sampai 30 hari kerja karena catatan 30 hari itu bukan 30 hari kalender tapi 30 hari kerja. Jadi belum belum melampaui tenggat waktu 30 hari. Tetapi yang mengejutkan kan KPK menyatakan menolak laporan itu. Kenapa? Karena laporan itu dianggap sudah masuk ke ranah pidana. Jadi ditolak laporannya. Itu yang kemudian orang menjadi bertanya-tanya. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi ini? Kalau kemudian laporannya ditolak, apakah kemudian ini jatuhnya sudah suap? Dan kalau sudah suap, apakah Raja Juli itu juga sudah menjadi tersangka? Muncul analisis bahwa KPK menyampaikan informasi perkara secara bertahap sebagai bagian dari strategi penyidikan. Dengan membuka fakta sedikit demi sedikit, penyidik dinilai berupaya menguji konsistensi keterangan para saksi, memperkuat alat bukti, dan memastikan setiap perkembangan kasus dibangun di atas fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa informasi dari KPK terkesan dicicil? Ini sempat saya bahas sebelumnya ya.
Kecurigaan bahwa KPK sengaja mencicil informasi itu sangat beralasan, ya. Kalau kita lihat tahapan-tahapannya, mulai dari tadi itu bahwa dia sudah mengembalikan uang tapi tidak menghapuskan unsur pidananya. Kemudian kalau toh melaporkan penolakannya ke KPK sesuai dengan aturan perundang-undangan, itu juga tidak menggugurkan status pelaporannya, karena yang harusnya itu melapornya ke KPK itu bukan ke mengembalikan uangnya dan sebagainya, ya. Jadi kita bertanya-tanya, mengapa kemudian terkesan mencicil informasinya? Apakah ini strategi untuk jebakan kesaksian misalnya? KPK sengaja membiarkan Raja Juli membangun narasi pembelaan di media terlebih dahulu bahwa dia sudah mengembalikan utuh dan tidak tahu isinya. Dan setelah alibi dari menteri tadi terkunci di publik, KPK baru menyampaikan data pembanding bahwa angka sesungguhnya itu 46.500 bukan 12.000. Dengan menyicil informasi ini, KPK memaksa saksi itu tidak bisa berkutik atau merekayasa kronologi baru saat dipanggil pemeriksaan nanti, karena data money changer, data saksi petani sudah dikunci oleh penyidik. Yang ketiga, ini kita bisa menduga-duga, ini bagian dugaan ya, bahwa penyidik itu sedang melakukan test the water. Jadi makanya pola diseminasi informasinya itu cukup agresif tapi dicicil gitu ya. Jadi mungkin ini berkaitan dengan fungsi ganda ya, teknis penyidikan, memecah kong kali kong antara saksi ya, misalnya menteri, ajudan, bupati, dan perantara, agar mereka saling menjatuhkan karena panik melihat data KPK kok yang begitu spesifik. Selain itu juga ini yang saya sebut tadi test the water, menggalang dukungan. Mengusut menteri aktif yang memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo memiliki risiko politik yang tinggi bagi KPK. Dengan melemparkan fakta-fakta mengejutkan seperti selisih uang puluhan ribu dolar ke ruang publik, KPK kelihatannya memang sedang menggalang dukungan publik, social backing ini. Jika ada kekuatan politik yang mencoba mengintervensi atau mengerem penyidikan ini, KPK sudah memiliki perisai berupa opini publik yang mengawal. Kronologi perkara ini semakin menjadi sorotan setelah KPK menolak laporan pengembalian uang yang diajukan Raja Juli. Penyidik menilai proses tersebut telah masuk ke ranah pidana, sehingga fokus pemeriksaan kini bergeser pada kronologi, alur penerimaan, dan alat bukti yang tengah didalami. Kembali ke pertanyaan awal, apa yang sedang dimainkan oleh penyidik? Penyidik KPK ini tampaknya sedang memainkan strategi mengunci pintu keluar dengan fokus mengusut berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni itu ya. Dan dengan begitu KPK sedang membuktikan apakah ada Singapura dolar yang dari 34.500 yang selisih antara 34.500 dengan 12.000 tadi itu selisihnya kan berarti 34.500 yang tertinggal atau digelapkan di tengah jalan. Nah, kalau digelapkan di tengah jalan, siapa yang melakukan langkah ini? Memastikan bahwa posisi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak lagi sekedar menteri yang tidak sengaja menerima amplop lalu mengembalikannya, melainkan figur sentral yang kesaksiannya menentukan runtuhnya sebuah jejaring suap dalam kasus ini berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan negara. Sorotan penyidikan kini mengerucut pada dugaan selisih 34.500 dolar Singapura yang masih didalami KPK. Penyidik berupaya memastikan kemana aliran dana tersebut bermuara dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya. Temuan ini dinilai dapat menjadi penentu arah pengungkapan perkara secara menyeluruh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.